Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Cukusuma. Saya dari kelas Trek 2 dengan NIM 431251042. Di bawah aja. Baik, saya akan langsung eh, menjelaskan atau mempresentasikan kuis fisika. Baik, langsung aja ke pembahasannya. Nomor 1, sebuah vektor perpindahan vektor A memiliki komponen AX sama dengan Nomor 1, sebuah vektor perpindahan vektor A memiliki komponen AX sama dengan 6 meter dan AY 8 meter. Vektor lainnya, vektor B, memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sebuah X positif. Soal A, tentukan resultan dari vektor A dan B. Lalu yang B, hitung besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sebuah X. Oke, kita cari BX sama B-nya dulu ya. Jadi BX-nya adalah 10 cos 30 derajat sama dengan 10 dikali akar 3 per 2. Jadi sama dengan 5 akar 2, 5 akar 3, dan kalau disederhanakan 8,666 bla 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 itu ya. BY kita hitung 10 dikali sin 30 derajat, yaitu 10 dikali setengah sama dengan 5 meter, 10 dibagi 2. Nah, A ya, tentukan resultan dari vektor A dan B. Jadi A tambah B, resultan X-nya adalah AX tambah BX sama dengan 6 ditambah 8,66 sama dengan 14,662 meter. Lalu resultan Y adalah A AY tambah BY sama dengan 8 ditambah 5, yaitu sama dengan 13 meter. Dan kalau misalkan di total, yaitu 14,66 ditambah 13 meter. Jadi sama dengan 27,66 meter. Oke, kita lanjut ke yang B. Kita hitung resultan total, yaitu dimutlakin ya. Jadi Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat kita akarin, jadi sama dengan 14,66 bla 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 di kuadrat ditambah 13 kuadrat. Lalu kita akarkan, yaitu sama dengan 19,59. Nah, arah terhadap sumbu X-nya adalah sumbu X positif, theta sama dengan aktangan. Aktangan itu tan pangkat min 1 ya. Jadi RY per RX sama dengan aktan 13 per 14,66 sama dengan 41,565 derajat. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Pada detik kedua, mobil memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Dan pada detik ke-6, kecepatan menjadi 20 meter per sekon. Soal A adalah tentukan percepatan mobil. Lalu soal yang B adalah hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik 2 hingga detik ke-6. Baik, kita jawab dulu. Mobil bergerak dengan kecepatan konstan pada T sama dengan 2 sekon. Kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Pada detik ke-6, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kita cari percepatan A-nya adalah delta V dibagi kecepatan sama dibagi delta waktu ya. Jadi sama dengan 20 min 4 per 6 min 2 sama dengan 16 bagi 4, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Lalu B-nya, jarak yang ditempuhnya dari detik 2 sampai detik ke-6, yaitu delta T-nya sama dengan 4 sekon. Lalu kecepatan awal untuk interval, yaitu kecepatan awalnya, yaitu 4 meter per sekon ya. Jadi kita hitung S dikali kecepatan awalnya dikali delta T ditambah setengah dari percepatan delta T kuadrat, yaitu 4 kali 4 tambah setengah dikali 4 dikali 4 kuadrat. Hasilnya adalah 48 meter. Jadi jawabannya adalah 48 meter. Oke, lanjut soal nomor 3. Baik, soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 Newton di atas permukaan kasar dan koefisien gesekan kinetik adalah 0,2. Soal yang pertama adalah tentukan kecepatan balok. B-nya, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok boleh bergerak dari keadaan diam. Oke. Jadi masanya adalah 10 kg,
ditarik dengan gayanya 50 Newton, dan di permukaan kasar gesekannya kinetiknya adalah 0,2, dan gravitasinya kita ambil 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, gaya gesek kinetik. Jadi permukaan kasar kinetiknya adalah 0,2 dan kali m masanya dikali gravitasinya. Ya, maaf itu yang atas belum saya ganti 30 kilo, tapi itu adalah 10 kilo ya. Jadi sama dengan 19,6 Newton. Lalu gaya resultan horizontalnya adalah F dikurangi yang gaya gesek kinetiknya, yaitu 50 dikurangi 19,6 Newton. Jadi 30,4 Newton. Lalu kita cari percepatannya, A sama dengan gaya resultannya dibagi masanya. Jadi sama dengan 30,4 bagi 10. Jadi 30,04 meter per sekon kuadrat. Lalu B-nya adalah jarak yang ditempuh adalah dalam 5 detik ya, jadi dari keadaan diam. Jadi V0-nya adalah 0 karena dari keadaan diam. Jadi sama dengan setengah kali AT kuadrat ya. Jadi ini kita kalikan setengah dikali 3,04, udah dapat yang A-nya, lalu dikali 5 kuadrat sama dengan 38 meter. Udah. Jadi jaraknya adalah 38 meter. Lanjut soal nomor 4. Oke. Sebuah benda bermassa 5 kilo bergerak di sepanjang permukaan datar dengan percepatan awal 2 meter per sekon. Kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 Newton sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. A. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. B. Tentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 2 meter. Oke, masanya adalah 5 kilogram, bergerak awalnya adalah 2 meter per sekon, lalu didorong oleh gaya konstan itu 20 Newton sepanjang 8 meter. Oke, kita hitung usahanya dulu ya. Yaitu usaha adalah Newton dikali sepanjang 8 meter. Jadi sama dengan 160 Joule. Oke, udah dapat. Lalu yang ke B adalah kecepatan akhirnya setelah menempuh jarak 2 meter ya. Oke, gunakan usaha sama dikurangi energi. Jadi usaha sama dengan delta K sama dengan ini setengah dikali massa dikali V kuadrat ya. Jadi dikurangi setengah kali M kali V kuadrat ya. Jadi adalah itu kita manipulasi aljabar aja ya. Jadi hasilnya adalah kuadrat F sama dengan V kuadrat I ditambah 2 kali W energi per massa. Jadi sama dengan 2 kuadrat tambah 2 dikali 160 per 5 coret-coret sama dengan 4 ditambah 64 yaitu 68. Ya, jadi kita akari karena itu kuadrat ya. Jadi sama dapatnya kalau misalkan kita jabarkan 8,246 atau bisa kita bulatkan 8,25 meter per sekon. Oke, lanjut ke nomor soal 5. Sebuah balok A bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah balok B yang diam dan bermassa 6 kg. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. Maaf ya. A. Tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. B. Hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Oke, balok A-nya adalah 4 kg, lalu kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Balok B masanya 6 kg dan dalam keadaan diam. Jadi setelah tumbukan keduanya menyatu. Ya. Jadi ini inelastik sempurna ya. Jadi kita cari A-nya, kecepatan akhir bersama sistem setelah tumbukan. Oke. Jadi MA plus MB dikali kecepatannya sama dengan MA kita jabarin ya, kita kali pelangi yaitu 4 kali 10 ditambah 4 kali 0 sama dengan 40. Lalu kita dapat kecepatannya 40 per 4 tambah 6 kita coret jadi 4 meter. Udah. Jadi kecepatan akhirnya adalah 4 meter per sekon setelah tumbukan ya.
Lalu B-nya adalah energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Kinetik awalnya kita hitung dulu, yaitu itu ya rumusnya, sama dengan setengah kali 4 dikali 10 kuadrat ditambah 0 sama dengan 2 dikali 100. Jadi 200 joule itu adalah energi kinetik di awalnya. Lalu energi di akhirnya adalah 10 maaf, setengah dikali MA plus MB dalam dalam kurung, habis itu dikali B kuadrat. Ya, jadi sama dengan setengah dikali 10 dikali 4 kuadrat sama dengan 5 dikali 16. Jadi sama dengan 80 joule. Lalu kita cari energi, udah dapat nih kinetik awal sama kinetik akhir, kita tinggal cari energi yang hilang. Jadi kita tinggal kurangin aja. Energi awal dikurangi energi akhir sama dengan 200 dikurangi 80 joule sama dengan 120 joule. Ya, jadi kecepatan akhirnya adalah A-nya adalah 4 meter per second dan B-nya adalah energi yang hilang adalah 120 joule. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penulisan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.